Mirsa, 4 anak jalanan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tewasnya seorang warga di Jalan Endro Suratmin, Bandar Lampung. CCTV merekam saat sekelompok anak jalanan terlibat bentrok dengan warga setelah bersenggolan motor dan mobil. Sekelompok anak jalanan terlibat bentrok dengan warga pada sebuah SPBU di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Akibat kalah jumlah, sekelompok warga kabur. Namun puluhan anak jalanan terus mengejar hingga Bobi Adam, 31 tahun warga Sukarame, ditemukan tewas di dekat lokasi kejadian. Peristiwa ini dipicu senggolan mobil warga dengan motor anak jalanan di areal SPBU. Setelah terlibat cekcok, dua kelompok memanggil rekan-rekannya hingga terlibat keributan massal. Pada kasus ini, 4 anak jalanan ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya nanti kita gelarkan ada beberapa tersangka nantinya, dan saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap diduga pelaku lainnya. Untuk dugaan motif pemicunya apa Pak Kasat? Diawali dengan senggolan sepeda motor dengan mobil ya, kemudian terjadi cekcok, yang kemudian terjadi perseteruan antara. Polisi kini memburu pelaku lainnya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Seorang wanita parubaya di kota Sibolga, Sumatera Utara kehilangan uang puluhan juta rupiah. Dua pelaku membobol jok motor korban tempat uang disimpan. Kamera pengawas merekam saat seorang pria membongkar jok motor yang berisi uang puluhan juta rupiah dan terparkir di depan sebuah toko di Jalan Marganti, Sitompul, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Sebelum beraksi, pelaku yang mengenakan topi dan masker menghampiri sebuah sepeda motor milik seorang wanita. Usai beraksi, pelaku segera kabur bersama temannya menggunakan motor. Korban yang mengetahui jok motornya dibongkar, histeris hingga menarik perhatian warga. Ada tiba-tiba orang ngambil dari kereta ini kayak kupikir kereta dia, jadi Sepeda motor ya? iya sepeda motor Bang. Jadi aku pun pikir punya dia nih. Tapi nggak berapa lama aku lihat kok dia langsung kabur, langsung tancap gas sama kawannya berdua kan. Jadi aku pun merasa aneh kok gitu. Kayak pun Petugas Reskrim Polres Kota Sibolga kini memburu dua pelaku. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond Sinaga melaporkan. Seorang siswi SMK mengalami luka bakar di wajah dan tubuhnya akibat disiram air panas. Pelaku ternyata sang kekasih lantaran sakit hati diperlakukan kasar oleh korban. Penyiraman air keras ini telah direncanakan oleh pelaku. Seorang siswi SMK berusia 16 tahun ini terbaring tak berdaya di kamar rumahnya di Desa Sisalam, Brebes, Jawa Tengah. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah akibat disiram air keras di Jalan Desa Sidomulya. Bagian dada, kaki, dan tangan korban pun melepuh akibat luka bakar. Ironis, pelaku penyiraman air keras ini ternyata Wahyu Ramdhani, 19 tahun, kekasih korban yang merupakan pekerja serabutan. Pelaku awalnya berpura-pura hendak membeli secara COD produk perawatan kecantikan yang dijual korban via online. Pelaku meminta korban menemuinya di Jalan Desa Sidomulya yang relatif sepi. Saat itu pelaku yang mengendarai motor memakai helm dan kacamata serta masker agar tidak dikenali korban. Pelaku menyiramkan air keras ke arah korban lalu kabur. Pelaku merencanakan aksinya dengan membeli air keras di toko bahan kimia di Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu merupakan pacarnya. Air kerasnya kebetulan hasil pemeriksaan kami, tersangka menyatakan membeli di Tegal. Aksi pelaku terungkap setelah polisi melacak komunikasi terakhir korban dengan pelaku di handphonenya serta dari akun Facebook. Pelaku mengaku sakit hati kerap diperlakukan kasar oleh korban. Dikasarin, kata-kata kasar sering. Sakit hati. Iya, lama-lama terus juga awalnya itu saya nyiram seperti itu karena saya sebenarnya sangat sayang sama dia, tapi dia tidak pernah menghargai. Masih sekolah? Saya nyiram itu supaya tidak ada yang suka lagi sama dia, soalnya saya sebenarnya masih sangat sayang sama dia. Meski menyesali perbuatannya, tersangka kini ditahan di Mapolres Brebes dan terancam 10 tahun penjara.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Seorang penghuni kos di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat kehilangan motornya. Dua pelaku menggunakan atribut ojek online menggasak motor korban yang terparkir di gang sempit persis di depan kos. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor dan menggunakan atribut helm ojek online berhenti di bahu jalan Cideng Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Satu penumpangnya turun saat melihat sebuah motor terparkir di gang sempit depan pintu masuk rumah kos. Sementara rekannya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik seorang penghuni kos. Korban yang sebelumnya berada di kamar baru menyadari motornya hilang saat akan membeli makan menjelang maghrib. Sejumlah penghuni kos sempat bertemu dengan kedua pelaku, namun tak mengira akan mencuri motor. Jam 5 pas lah pulang. Habis pulang baru jam ininya. Jam 5:10 ngelihat dari CCTV tetangga diambil katanya. Berarti menjelang maghrib, Pak? Ya, Pak. Menjelang maghrib? Menjelang maghrib, iya. Sempat nyapa orang juga teman saya waktu jam 5 itu ada orang duduk di situ. Kejadian ini membuat korban tidak bisa mencari nafkah. Korban telah melaporkan kasusnya ke Polsek Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mirsa, seorang pria berusia 25 tahun nekat memperkosa wanita lanjut usia di Tangerang, Banten. Pelaku berdalih memperkosa tetangganya karena pengaruh film porno. Korban diperkosa pagi hari saat ditinggal anaknya berbelanja. Pas itu saya hilap dan saya kebawa nafsu. Nonton film bokep kamu terang. Baba ditangkap polisi setelah dilaporkan warga Mauk, Banten karena kepergok memperkosa tetangganya wanita lanjut usia. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, sopir angkutan umum ini mengakui memperkosa pagi hari setelah mengetahui tetangganya di rumah sendirian karena anaknya baru pergi berbelanja. Sementara anak korban curiga saat pulang dari berbelanja di rumah melihat ada sandal di depan pintu. Pria berusia 25 tahun ini sempat lari namun diketahui warga sekitar. Sedangkan korban wanita lanjut usia yang tidak bisa melihat diperkosa setelah dikelabui oleh Baba. Pelaku MB ini mengaku melakukan perkosaan setelah menonton film porno dari HP-nya. Dari HP-nya, setelah nonton itu, dia jadi terangsang karena dia masih bujangan. Pada saat dia keluar, dia lihat anak dari korban ini keluar rumah. Di situ dia tahu ada korban sendiri, lalu korban dituntun ke dalam, langsung diperkosa. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti pakaian korban. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Mirsa, sebuah acara ritual pesugihan berbalut perayaan ulang tahun diduga terjadi di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada kasus ini, seorang wanita yang membuat pengakuan di media sosial menjalani pemeriksaan. Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Demikian pengakuan seorang wanita yang menjadi pembawa acara pada sebuah pesta ulang tahun ke-54 di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pengakuan ini meresahkan lantaran diduga ada sejumlah pria muda yang dikorbankan. Selama 1 jam, sang pembawa acara mendapat upah 10 juta rupiah. Kepolisian yang melihat video tersebut viral segera memeriksa wanita tersebut. Cek dulu ya kebenaran dari keterangan tersebut. Ya, pengecekan itu dimulai dari isi dari materi medsos itu dan yang menyampaikan siapa orangnya. Dikabarkan pada sebuah acara yang dihadiri beberapa wanita sosialita ini, sejumlah pria muda diundang dengan tarif puluhan juta rupiah. Setelah menjadi pemuas nafsu, pria tersebut dikabarkan dikorbankan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Mirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan temannya sendiri yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku diringkus saat bersembunyi di tumpukan kain dalam kamar dan berupaya mengelabui keluarganya.
Pelaku mengaku membunuh temannya hanya karena kesal kehilangan dompet yang berisi uang 1 juta rupiah. Mendapat informasi, Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak memburu Warjo alias Mono, pelaku pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Padang. Pelaku sempat kabur keluar kota di daerah Danau Kembar, Kabupaten Solo usai menghabisi korban. Polisi yang menemukan lokasi langsung menggeledah rumah mertuanya yang menjadi tempat persembunyian. Keluarga pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyebut pelaku belum pernah pulang selama 2 bulan. Namun atas kejelian petugas, Mono berhasil diciduk saat bersembunyi di dalam tumpukan kain di bawah kolong tempat tidur. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari penyidikan, Mono yang juga merupakan DPO kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan serta kasus narkoba selama ini menjadi target polisi. Pelaku tega menghabisi nyawa temannya, Almanto, hanya karena kesal kehilangan dompet berisi uang 1 juta rupiah di atas mobil yang dikendarai bersama korban. Mono terpaksa dilumpuhkan karena berupaya melawan dan melarikan diri saat akan dibawa. Yang bersangkutan ini kan mantan pemain 363 ya. Juga itu masih di lapangan, juga ada terlibat pidana lain, masalah narkoba ya. Ini lagi kita dalamin, karena memang daerah situ juga banyak narkobanya cukup jadi di sana itu. Pelaku bakal dijerat pasal 338 dan pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang pekerja minimarket di Kota Jambi menggagalkan aksi perampokan di tempatnya bekerja. Pelaku melakukan perampokan dengan senjata api mainan babak belur dihakimi warga. Maling di Indomaret ini. Pelaku perampokan minimarket ini terjadi di Kota Jambi, digagalkan seorang pekerja minimarket. Pelaku dibekuk dan sempat dihakimi warga hingga babak belur. Saksi menyebut aksi perampokan ini terjadi pukul 8 malam. Pelaku mengancam kasir dengan menggunakan senjata tajam jenis sangkur dan merampas uang yang ada di laci kasir. Aksi pelaku gagal saat akan meninggalkan lokasi. Pelaku kembali mengancam karyawan dengan menodongkan senjata api agar tidak mengikutinya kabur. Karyawan yang mengetahui senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata mainan langsung melakukan perlawanan dan berhasil menangkapnya. Pelaku Rohman 22 tahun diamankan polisi ke Mapolsek Kemiling untuk dimintai keterangannya. Pelaku merupakan mantan pekerja di minimarket. Posisi udah tutup, pintu rolling itu. Iya. Dia datang ya bawa pisau segala macam, bawa pistol mainan itulah. Dia mau nodong lah istilahnya kan. Terus cuman dia berhasil diamankan lah sama stafku ini, karena dia kan cuma sendiri. Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia mengaku nekat merampok karena terdesak biaya untuk membayar hutang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata api mainan, sebilah senjata tajam jenis sangkur, dan uang hasil perampokan. Pelaku ini sengaja masuk ke Alfamart yang memang sudah hampir tutup karena pandemi gini. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Kemiling, Bandar Lampung dan bakal dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan.